dua. Sabar ala ma huwa kasbun wa sabar ala ma laysa kasbin. Apa itu duanya? Pertama, sabar atas sesuatu yang sesuatu itu adalah wilayah ikhtiar seorang hamba. Ntar Anda jelasin maksudnya apaan. Ya, sabar atas sesuatu yang sesuatu itu adalah wilayah ikhtiar seorang hamba. Itu pertama. Sabar atas sesuatu yang sesuatu itu adalah wilayah ikhtiar seorang hamba atau untuk seorang hamba. Yang kedua, dan sabar atas sesuatu yang bukan termasuk wilayah ikhtiar. Ya, sabar atas sesuatu yang bukan termasuk wilayah ikhtiar hamba, seorang hamba. Itu yang kedua. Sabar atas sesuatu yang bukan termasuk ranah atau wilayah ikhtiar seorang hamba. Apa itu yang pertama? Sabar atas sesuatu yang sesuatu itu adalah apa? Wilayah ikhtiar seorang hamba. Di sini dijelasin juga, langsung dijelasin di bawahnya. Apa kejelasan yang pertama? Fasarabru 'alal muktasabi 'ala qismainin. Sabrun 'ala ma amara Allah Ta'ala bihi wa sabrun 'ala ma nuhiya anhu. Begini. Sabar atas sesuatu yang sesuatu itu wilayah ikhtiar seorang hamba. Apa itu? Dua. Apa itu? Dua. Ente ada duit berangkat tapi haji itu adalah ranah atau wilayah ikhtiar. Sabar dengan sesuatu yang menjadi wilayah ikhtiar seorang hamba itu dua. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Dua ini ibadah. Menjalankan perintah itu ibadah, menjauhi larangan ibadah. Dua-duanya wajib. Tapi kalau disuruh bandingin mana yang lebih besar pahalanya? Bandingin mana yang lebih besar pahalanya? Harus yang sedangkan menjalankan ibadah emang bisa ente jauhi maksiat sesuai dengan kemampuan? Nggak bisa. Menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuan. Ente wajib berdiri ketika sholat, nggak kuat duduk, nggak kuat berbaring, nggak kuat lontang, nggak kuat ya mati udah kubur, kan begitu kan? Zakat wajib, cuman kalau nggak mampu bukan ngeluarin zakat, mana menerima zakat. Jadi kenapa menjalankan meninggalkan larangan lebih mulia daripada menjalankan perintah? Karena menjauhi larangan itu butuh mujahadah yang keras. Sedangkan menjalankan perintah itu sesuai dengan kemampuan. Nggak ada orang saya menjalankan larangan Allah tapi sesuai dengan kemampuan saya sih. Saya mampu nggak mabuk, teman zina jalan terus. Lah nggak bisa. Nggak bisa. Ente ketika meninggalkan larangan Allah itu lebih dahsyat daripada menjalankan perintah Allah, karena meninggalkan larangan Allah itu harus dengan kerja keras. Sedangkan menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan, walaupun dua-duanya wajib. Nah itu yang disebut dengan perkara muktasab atau sabar terhadap apa yang ia usahakan. Apa itu sabar yang ia usahakan? Yang pertama tadi, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Sedangkan poin yang kedua, yaitu amma sabru ala ma laysa bimuktasab, adapun sabar atas sesuatu yang bukan termasuk wilayah ikhtiar, yaitu apa? Fasabruhu ala maqasati ma yattasilu bihi. Yaitu yang dimaksud dengan sabar atas sesuatu yang bukan ikhtiar dia adalah apa? Sabarnya hamba atas kerasnya sesuatu yang menimpa dia. Sabarnya seorang hamba atas sesuatu yang keras yang menimpa dia. Contohnya apa yang keras? Contohnya
takdir Allah, diuji, dikasih cobaan, itu kan di luar ranah ikhtiar. Ente hidup menjalankan segala-galanya sesuai dengan ikhtiar. Allah takdirkan sesuatu di luar itu namanya di luar ikhtiar ente. Tetap harus sabar juga. Sabar jalanin perintah itu adalah usaha. Sabar menjauhi larangan adalah usaha. Sabar menghadapi keras apapun yang menimpa kita, karena itu menjadi takdir Allah, itu tanpa ada usaha kita itu di situ. Artinya nggak ada apa ya, campur tangan kita, Allah yang takdirin, tetap wajib sabar. Contohnya gimana ya? Antum kerja bekeras, antum kerja baik, antum usaha, tapi takdir Allah ke antum rezekinya terbatas, ya segitu udah, sabarin. Jangan ngerasa kok begini ya, padahal udah usaha keras. Allah sudah tahu bahwa itu yang terbaik, sabar. Antum kerja baik di sebuah perusahaan, nggak pernah bolos, rajin, tiba-tiba sama atasan dipecat. Itu ada iktisab kita gak? Ada ikhtiar kita gak? Nggak ada. Terus gimana? Sabar gak? Sabar. Dan insya Allah di balik sabar yang antum jalanin dengan takdir yang Allah sudah takdirkan, Allah akan kasih yang lebih baik daripada itu. Selama ente sabar. Jangan ngamuk. Nah, kan orang sekarang gitu, ketika dikasih suatu cobaan dalam hidupnya ngamuknya luar biasa, nggak terima. Nah, ini bahaya. Karena sabar itu harus selalu ada di dua perkara ini. Sabar dalam hal yang ente raih sendiri, yaitu perintah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ada sabar yang harus selalu ada, walaupun di ranah yang bukan ikhtiar ente, yaitu takdir Allah berupa musibah, cobaan, tetap harus sabar. Makanya lihatlah para an-nabiya dan rasul, mereka itu sebagai contoh atau suri tauladan buat kita sebagai umat. Makanya para nabi karena selalu menjadi contoh garda terdepan yang jadi cobaan, dan berat-berat cobaannya semuanya. Coba siapa yang nggak dicoba dengan berat? Oh, Nabi Sulaiman enak, kaya raya, raja, ya cobaan dia itu situ. Sekali aja dalam sehatinya karena muncul sifat kesombongan, Allah ambil hartanya, kekayaannya, kenabiannya. Dan berat loh, orang dikasih kekuasaan nggak sombong, itu berat. Jangankan dikasih kekuasaan ya, punya mobil mewah harga miliaran, itu berat untuk menjaga hati nggak sombong. Berat itu. Makanya Nabi Sulaiman ujiannya di situ. Dan beliau selalu bilang apa? Aku takut dengan kekayaan dan kerajaan yang Allah berikan. Dia takut. Nah, itu ujiannya. Sedangkan para nabi dan rasul yang lain, masya Allah ujiannya. Yang nggak ada yang beriman dari umatnya sama sekali. Ada, yaitu Nabi Allah Lut. Nabi Lut nggak ada yang beriman dari umatnya. Dia keluar dari kampung, azab mau turun, dia bawa anak-anak perempuannya, istrinya juga ikut kena bala karena nengok. Jadi beliau keluar dari itu kampung sama putri-putrinya doang, umatnya nggak ada yang beriman. Nabi Nuh segelintir orang yang beriman yang naik ke atas kapal yang dibuat sama dia. Sedangkan beliau itu dakwah 950 tahun. Berhasil cuma dikit. Nabi Isa alaihissalam dakwah begitu luar biasa dahsyatnya, diuber-uber dengan tentara Romawi dan dipengaruhin orang-orang Yahudi, karena tentara Romawi ini dalam sejarah katanya mereka ngancem bakal bikin orang Yahudi itu nggak tenang hidupnya, bakal mau dibasmi apa gimana gitu, sehingga mereka harus ikut andil untuk menyalib Nabi Isa. Karena di kepercayaan orang Yahudi, orang yang berbuat dosa besar itu harus disalib dan dibunuh katanya. Nah, Allah menukar Nabi Isa dengan orang yang diserupai dengan Nabi Isa, yang kita kenal dengan siapa namanya? Hah? Bukan Yesus. Yang gantiin Yudas. Dia yang dibunuh, dia yang disalib, Nabi Isa Allah angkat ke langit. Karena nggak mungkin sekelas Nabi Isa itu Allah ditakdirkan dia akan bunuh Dajjal di akhir zaman. Sehingga nggak mungkin bisa disalib dan dibunuh, dan itu penghinaan terhadap Nabi Isa. Dan itu penghinaan terhadap Nabi Isa. Karena kalau kayak gitu Yesus, kalau kita lihat umat Nabi ada yang lebih ganteng dari itu gambar, berarti Yesus masih kalah.
Gantengnya sama orang yang hidup sekarang, nggak seperti itu. Para nabi dan rasul itu apa? Sempurna. Saking sempurnanya kagak bisa dilukis. Dan nggak boleh dilukis. Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Nggak boleh sama sekali dilukis. Karena Nabi Isa itu adalah seorang rasul. Dan diberikan nama Allah keistimewaan, dia lahir tanpa apa? Tanpa bapak. Itulah mungkin dilahir tanpa bapak dianggap anak Tuhan. Ya, kalau kita bilang begitu, Nabi Adam lebih-lebih. Lah bapak wala ibu. Kan gitu kan. Nggak seperti itu ya. Jadi itulah pemikiran-pemikiran mereka yang harus kita luruskan juga dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tetap ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi, maqasatin ma yattasilu bihi min hukmillahi fima yanaluhu fihi masyaqqah. Jadi yang kedua tadi itu sabar termasuk dalam perkara yang bukan wilayah ikhtiar, yaitu sabar menghadapi segala cobaan yang keras yang menimpanya, yang Allah takdirkan kepadanya, berupa apa? Berupa cobaan, berupa musibah, berupa apa? Bala dan kesengsaraan. Semua itu tetap yang namanya sabar harus berada di garda terdepan. Cobalah kalau kita hidup, jangan pernah kita mengukur diri kita dengan orang yang sekitar kita. Nah, salahnya kita suka selalu ngeluh dalam hidup karena kita ngukur sama orang sebelah kita. Dia enak, duitnya banyak, gua nggak seberapa. Dia enak, keadaannya enak, sedangkan gua enggak. Itu kan kata ente. Tapi kata Allah beda. Ada orang, alhamdulillah, rezeki yang Allah berikan itu tercukupi. Dan dia bersyukur kepada Allah. Hasilnya kelihatan di keluarganya. Di keluarganya, di istrinya, di keluarga besarnya, hasilnya kelihatan. Nah, ada orang miliaran penghasilan dia, selalu nggak ngerasa cukup. Lah itu lihat hidupnya. Pusing sendiri. Ngerasa ini kurang, belum lagi keluarga besarnya begini, belum begini. Kenapa? Allah kasih dia rezeki, dia tidak menerima dia rezeki, dia tidak menerima dengan takdir itu, malah Allah kasih di atas itu rezeki apa? Cobaan yang bikin kita pandai dalam menjalankan hidup. Sesuatu dengan iman, jangan dengan angka. Kalau kita mengukur segala sesuatu dengan angka, ya kita mah HTS sama. Kalau angka sekian enak, kalau angka sekian nggak enak, nah kita HTS berarti. Yang seperti yang diceritakan antum kan, seorang yang hidup di zaman Nabi Imam Syafi'i, dia punya gaji selalu nggak mencukupi. Datang Imam Syafi'i, Imam, doakan saya biar saya punya gaji ini cukup, karena buat anak istri nggak cukup. Kamu digaji berapa? Digaji 5 dinar atau 10 dinar, lupa. Pokoknya segitulah kurang lebihnya, sebagai contoh aja ya, 5 dinar. Kata Imam Syafi'i, ya sudah, bilang sama bosmu bulan depan digaji 4 aja. Nih, bingung nih orang, 5 aja kagak cukup, gimana 4 tuh, gimana urusannya nih orang nih. Cuman kan orang dulu tuh mau ulama percaya aja ya. Kiai-kiai zaman dulu ngomong apa, pasti muridnya apa? Iya, nggak bakal nggak. Udah diminta kurangin, semakin susah. Karena yang 5 nggak cukup, apalagi 4. Datang lagi ke Imam Syafi'i, Imam, 4 ini semakin melarat saya, semakin kagak beres. Kata Imam Syafi'i, sudah, datang lagi ke bosmu bulan depan minta digaji 3 dinar. Turun lagi nih. Cuman karena dia yakin dengan seorang ulama, dia minta diturunin 3 dinar. Sejak digaji 3 dinar, itu kebutuhan keluarga tercukupi dibandingin yang 5. Ada apa di situ? Dia balik Imam Syafi'i, wahai Imam, kok yang 3 cukup, yang 5 enggak? Kata Imam Syafi'i, ketika Anda digaji 5, itu ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak keluarga yang butuh, ada hak orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan ente begini, sama Allah dibikin pengeluaran ente lebih gede dari rumah tangga. Nah, ketika Allah gaji sesuai dengan kebutuhan ente 3 dinar, yang 2 dinar itu yang dipotong, anggap aja sudah sedekah buat fakir miskin. Hidup ente tercukupi. Kalau pakai logika nggak nyambung, tapi kalau bicara dengan iman nyambung. Nah, itulah hidup. Karena kan setiap yang kita raih, yang kita punya, yang kita peroleh itu ada hak orang lain di situ. Bukan murni hak kita semua. Hak kita itu yang kita butuh, istri anak butuh. Sisanya itu ada hak orang lain. Nah, ketika kita begini, ya nggak selesai.
Yang ada bini permintaan lebih, anak lebih minta, padahal di luar apa? Kewajiban. Makanya gaji sebesar apapun tetap nggak akan cukup berkah. Makanya mintalah ketika dapat rezeki itu, ya Allah berikanlah aku rezeki yang berkah. Yang berkah artinya mau banyak mau dikit tetap tercukupi, itu berkah itu namanya. Nah, jangan ke orang-orang kan zaman, ya Allah minta melimpah 515 triliun cukup ya Allah. 15 triliun cukup ya Allah. Permintaannya apa? Pakai bilang cukup ya Allah ya. Nah, dianggapnya apa? Bahwa segala sesuatu dengan angka itu salah. Segala sesuatu itu dengan keberahan. Kemudian di sini kita masuk ke makalah yang berikutnya. Kita sudah selesai dari makalah yang ke-23. Wal maqalah ar-rabi'a wal 'ishrun, adapun makalah yang ke-24 ini adalah perkataan dari sebagian hukama. Ya, ini perkataan dari sebagian hukama. Kita dibahas masalah hukama dan itu banyak redaksi daripada ulama tentang apa yang maksud dengan hukama. Ada sebagian ulama bilang orang yang disebut hukama itu alim, amil, soleh. Dia udah alim, mengamalkan ilmunya, soleh, disebut dengan hukama. Nah, kalau cuman alim, dikenal amil, kesolehan yang kadang tahu, disebutnya orang alim. Ada yang bilang begitu. Banyak pendapat. Ada yang bilang hukama itu artinya ahli hikmah. Setiap dia mengeluarkan kata-kata itu apa? Penuh dengan hikmah. Karena Allah ilhamkan ke mereka itu setiap bicara pasti banyak hikmahnya. Makanya Imam Sayyidina Umar bin Khattab pernah ditanya sama orang, wahai Amirul Mukminin, ketika aku ada suatu cobaan atau ujian, aku ingin curhat, ingin dapat nasihat, dari siapa yang berhak untuk nasihatin saya? Kata Sayyidina Umar, carilah dua orang. Yang pertama yang sering bangun malam, sholat malam. Yang kedua orang yang sering diam, sekali bicara penuh dengan hikmah. Cari tuh orang dua tuh, yang sering bangun malam, sholat malam, minta pendapat dia tuh. Atau orang yang banyak diam. Karena orang yang banyak diam sekali bicara pasti apa? Penuh dengan hikmah. Nah, ini orang yang pantas kita ajak curhat atau ajak bicara. Gak semua orang kita curhat masalah kita. Karena gak semua orang yang kita curhat dia ngasih solusi, justru ngeledeknya. Karena ada sebagian orang di sekitarnya. Karena ada sebagian orang di sekitar semua orang yang cerita mereka kalian mujimu beneran 100 orang muji ente, Masya Allah nih ente 100 orang nih, belum tentu satu muji ente beneran. Artinya rata-rata itu munafik, mulut ngomong hati beda, apalagi di akhir sekarang nih. Jadi jangan pernah kita ini senang dengan pujian dan jangan sakit hati ketika direndahkan. Ya, dipuji jangan senang, direndahkan jangan sakit hati. Yang harus kita khawatirin kalau kita ini rendah di mata Allah. Kita bukan siapa-siapa di mata Allah dan kita dimasukkan neraka oleh Allah. Nah, ini yang harus kita pikirin. Kalau di mata manusia mah, ya apa sih yang kita cari dari manusia? Ente punya segala-galanya, orang bilang hebat ya ente. Begitu doang. Ketika ente dapat musibah dia mau bantu, yang muji. Bodoh amat. Karena itu cuma dipuji sesaat. Punya kendaraan mewah, hebat ya, harganya berapa miliar tuh kendaraan, hebat ente. Itu sombong dengan tuh pujian. Rusak masuk bengkel, mau dibantuin. Bodoh mobil-mobil ente. Jadi apa yang kita harapkan dari manusia? Nggak ada. Dipuji kagak masalah, nggak akan bertambah. Dihina nggak ada masalah sama sekali. Hinaan, pujian dari manusia nggak ada apa-apanya karena manusia juga makhluk. Kalau ente dipuji oleh Allah, nah ini yang luar biasa. Seperti siapa? Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi SAW, dapat salam langsung dari Allah, kan dahsyatnya luar biasa itu. Sosok makhluk wanita solehah, malaikat Jibril turun ke Nabi, kirim salam kepada Khadijah. Salam dari Tuhan yang nyiptain. Ini kan luar biasa ini. Nah, kalau kita bisa, walaupun kita nggak mungkin dapat salam ya, maksudnya kita bisa dekat dengan Allah dan kita ini meraih ridha Allah. Nah, itu yang baru kita banggakan di hari kiamat. Di sini apa yang mau dibanggain?
Nggak ada. Jadi relatif, ada miskin, ada yang kaya, ada yang sederhana, relatif. Yang harus kita bawa deh, mau miskin, mau sederhana, mau kaya, masing-masing bawa amal ke alam kubur, nggak ada yang dibawa apa-apa. Dia punya amal, dia senang di alam kubur. Dia punya amal, dia senang di alam kubur. Harus dia kaya. Jadi jangan mengukur segala sesuatu dengan uang. Kalau kita mengukur segala sesuatu dengan uang, ya kita dengan Firaun sama, nggak ada bedanya. Sedangkan Nabi nggak pernah dia menolak siapapun yang datang, justru beliau itu apa? Asy-syafiq lil yatimi wal armalah. Lebih sayang, lebih hormat sama anak yatim dan janda-janda yang susah. Itu Nabi. Kalau zaman sekarang beda ya, lebih hormat, lebih memuliakan orang-orang kaya yang apa? Yang kekayaannya apa? Melimpah. Yang miskin tendang, nggak usah ditengok. Nah, itu jangan seperti itu. Kita kan umat Nabi, kita harus ngikutin Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang kafir, bukan orang-orang barat ya. Suri tauladan kita Nabi. Apa kata para hukama? Az-zuhdu khamsa khisal. Kata para hukama, zuhud itu ada 5 tingkatan atau 5 khisal. Khisal itu apa bahasa kita ya? Khisal itu bisa dibilang 5 bagian juga bisa ya. Zuhud terbagi 5 bagian atau 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, as-siqatu billah. Apa arti siqah? Siqah apa? Percaya, yakin. Percaya, yakin dengan pertolongan Allah. Percaya bisa, yakin bisa. Siqah itu artinya banyak ya. Kalau bukan terjemahan mungkin cuma 1 kata. Siqah itu bisa percaya, bisa yakin, bisa mantap hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a hubbul faqr, tapi dengan syarat dibarengin dengan cinta kefakiran. Maksudnya cinta fakiran. Maksudnya cinta fakiran gimana ya? Itu cinta miskin gitu, hidup miskin, bukan. Cinta kefakiran di sini kata ulama, ente selalu ngerasa ente bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Ente orang yang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ente punya sifat begitu, ente nggak bakal ngerendahin orang. Karena tetap ente diri ente ngerasa apa? Miskin, nanti juga miskin, tapi ente kaya. Enggak ada miskin. Ini semua titipan dari Allah. Karena tetap miskin kayak ente sama. Nah, itu adalah tingkatan pertama dari zuhud. Yakin kepada Allah, yakin atas pertolongan Allah, dibarengi dengan kefakiran kepada Allah. Apa? Cinta kepada kefakiran. Artinya dia ngerasa fakir di sisi Allah, sekaligus dia cinta kepada fakir miskin, nggak ngerendahin orang. Nggak ngerendahin orang. Justru fakir miskin lebih disayang dibandingin orang kaya. Nah, itu baru orang yang zuhud nomor 1. Ya, jadi harus zahid itu begitu. Percaya sama Allah, yakin kepada Allah, yakin atas pertolongan Allah, dibarengi dengan cinta akan kefakiran. Arti cinta kefakiran di sini adalah dia ngerasa orang yang fakir miskin di sisi Allah, sekaligus dia cinta kepada orang-orang fakir dan miskin. Sayang sama mereka, sebagaimana dia sayang dengan dirinya sendiri. Nah, itu orang yang zahid. Nggak beda-bedain orang. Mau dia ulama, dihormatin. Kalau orang kaya masuk pintu beda, orang miskin masuk pintu beda. Ana ragu dengan kealimannya. Kenapa harus begitu? Oh enggak, orang kaya dari sana masuk ya, beda gitu jalannya, beda. Miskin sini dari lorong nggak apa-apa situ. Sih bukan orang alim nih. Apakah Nabi begitu? Ya kalau kan Nabi begitu nggak apa-apa kita ikutin lah. Ternyata Nabi nggak begitu. Sahabat nggak ada yang begitu. Tabiin nggak ada yang begitu. Bahkan di antara tabiin itu yang luar biasa yang Anda ceritain ke antum, Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu rumahnya bocor dari kamar mandi orang Nasrani. Dia punya kamar tuh bocor netes. Itu air dari kamar mandi rumah orang Nasrani yang di atas dia. Karena kan dia tinggal kayak di gunung gitu, bukit.
Bertahun-tahun netes, Hasan Basri nggak pernah negor. Padahal kalau negor berhak nggak? Ya berhak, kayak rumahnya bocor, begitu, air kamar mandi lagi. Ini Nasrani tahu kalau rumah Hasan Basri itu bocor, netes dari rumah dia. Ketika Hasan Basri sakit, dia ngejenguk. Ini Nasrani ngejenguk. Nah ini netes dari rumah saya, kata Hasan Basri ya. Lo kok selama ini kagak pernah ngomong? Apa selama ini kagak pernah ngomong? Apa segitu ditadangin setiap hari bertahun-tahun? Bertahun-tahun ditadangin, dia nggak mau negur sama sekali. Dia hormat sama tetangganya, padahal tetangganya Nasrani, bukan orang Muslim. Nah, kalau sekarang ada orang dianggap ulama, nerima tamu berbeda, yang kaya dari sini, yang miskin dari sini, kita tanda tanya dengan keilmuannya, sebelum kesolehannya. Kalau kesolehan udah pasti kagak, ilmunya aja kita apa? Pertanyakan, kenapa harus beda-bedain orang? Jangan beda-bedain orang ya, karena mungkin gini, saya bedain fulan nerimanya dibandingin fulan, karena ini bukan karena kekayaannya. Dia ini orang mau taubat, ini orang mau masuk Islam. Saya perhatikan khusus sebelum yang lain. Ini beda bab, karena ada tujuan mulia kepada orang tersebut. Cuman kalau dibanding-bandingin karena ini kaya, ini miskin, dalam hadis dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang bangga kagum terhadap kekayaan orang soleh, ya, barang siapa yang kagum atau bangga dengan kekayaan orang soleh, jadi orang soleh kaya, kagum nih orang, kata Nabi, sepertiga agamanya hilang. Yang kaya padahal orang soleh. Ente ngeliat orang soleh baik, luar biasa ya, soleh kaya melimpah duitnya. Ente bangga dengan dia karena kekayaannya, sepertiga agama ente hilang, sepertiga iman ente hilang. Gimana kalau ente bangga dengan orang kaya bukan soleh? Tahu nggak? Karena jabatan dia mungkin, karena dia, bangun perumahan di mana-mana, disambutnya beda, hilang agama ente udah. Makanya di situ harus berpikir, bedain antara kita dengan orang kafir. Hiduplah sebagai Muslim, jangan hidup sebagai orang kafir. Cara berpikir Muslim gitu, Muslim. Tahu Muslim kan? Jangan cuma di KTP Islam. Nabi itu Muslim, mukmin, dan nunjukin keislamannya ke umatnya. Begitu kita jalanin. Jangan ngikutin orang-orang Barat. Orang Barat sama kita beda hidupnya, beda agamanya, beda cara berpikirnya. Sorga dia di dunia, itu orang kafir begitu. Sorganya di dunia. Dan itu kata Nabi, dunia sorga mereka, akhirat sorga kita, wahai Umar. Ketika Sayyidina Umar nangis di depan Nabi kan, ngeliat Nabi tidur di atas tikar alas dari pohon korma. Nabi begitu duduk, belakangnya merah. Karena tidurnya cuma begitu, nggak ada kasur, nggak ada apa Nabi itu. Sayyidina Umar nangis, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, yang pantas begini adalah antum, bukan kerajaan Romawi. Kata Nabi, wahai Umar, apakah kamu nggak mau dunia buat mereka, akhirat buat kita? Begitu jawaban Nabi. Nabi nggak bilang, yaudah deh, siapin anak kasur yang enak. Enggak. Ketika Sayyidina Umar gantiin Nabi sebagai khalifah kedua, maksudnya meneruskan perjuangan Nabi, walaupun nggak mungkin sama dengan Nabi ya. Arti khulafa, pengganti atau wakil ya, bukan pengganti, maaf. Wakil dalam perjuangan Islam. Ketika beliau jadi khalifah, nggak makan daging bertahun-tahun. Anak perempuannya Hafsah pernah jadi istri Nabi kan? Hafsah bilang, wahai ayah, kok nggak pernah makan enak? Kamu kan khalifah. Kalau sekarang presiden kan? Ente makan enak sekali-sekali, nggak pernah makan enak, makan nggak enak mulu biasanya. Beliau nanya kepada Hafsah, putrinya, saya mau tanya kepadamu putriku, selama kamu hidup bersama Nabi, Nabi sering makan daging nggak? Di rumah ya, beda sama diundang. Di rumah, enggak, jarang. Nabi jarang makan daging, kenapa jadi anak yang sering makan daging? Jadi disitulah uswah kita. Kata Nabi alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Memang keadaan umat sekarang mengkhawatirkan, minimal kita yang dengar, kita didik keluarga kita begitu, didik keluarga secara Islami. Jangan pernah mandang orang yang miskin itu sebelah mata, tetangga susah kita sayang, kita hormati. Begitu Nabi. Jadi benar-benar kita rubah dari mulai keluarga. Karena di luar sana orang lihat fulus aja udah. Fulus, mau minta mau ngejodohin anak kek, mau ada orang minta anak perempuannya kek. Ya lihat aja dua. Satu, kerja di mana, gaji berapa? Anaknya dijual apa gimana ini? Kalau dijual bilang aja jual anak gitu loh. Biar kita ngasih harga yang bagus. Kalau mau nikahin anak jangan nanya kerja di mana, gaji berapa. Orang datang mau nikah pasti dia udah ada usaha.
nggak mungkin laki-laki nggak punya otak, ngedablok tiba-tiba datang, saya mau nikah sama anak bapak. Ya kan nggak logis juga pasti. Nah, ketika dia bilang saya mau nikah dan saya tanggung jawab, Bismillah, lihat agamanya, lihat sholatnya, benar, insya Allah. Benar, insya Allah. Kata Nabi apa? Oleh seorang laki-laki yang agamanya bagus, jangan kalian tolak. Kalau kalian tolak akan terjadi kerusakan di mana-mana, kata Nabi. Nabi nggak bilang kalau yang datang duitnya banyak jangan ditolak. Yang datang agamanya bagus, kalian lihat bagus agamanya, akhlaknya bagus, jangan ditolak. Kalau kalian tolak akan terjadi kerusakan, kata Nabi. Nah itu kenyataan sekarang. Orang datang naik mobil, kelihatannya, wah pakaiannya juga kayak mahal. Saya minta anak bapak, oh jadi kapan nikahannya? Beberapa bulan kemudian ditinggal. Ternyata apa? Main perempuan mulu nih laki. Karena nggak ngelihat syariat. Kita pandang segala sesuatu dengan syariat. Jadi syariat kalau baik, insya Allah dunia pun ikut baik. Pasti itu. Ikhtiar, tetap kita ikhtiar, tapi di samping itu nomor satu harus apa? Syariatnya diperbaiki. Karena Allah berfirman apa? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada 'an dzikri apa artinya? Barang siapa yang berpaling dari apa? Dari zikir, mengingatku. Artinya nggak mau sholat, nggak mau ibadah, doa jarang, baca Quran nggak pernah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kita akan bikin hidupnya sempit, susah, penuh dengan masalah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat kita bangkitkan dia dalam keadaan buta. Buta hati, buta mata di hari kiamat. Di situ diprotes, ya Allah, semasa aku hidup di dunia, kamu peringatkanku apa? Tapi kamu seolah-olah nggak ngelihat, maka sekarang saya bikin nggak ngelihat, beneran. Jangan ya, makanya syariat itu nomor satu. Kita boleh ngomong apapun urusan dunia, cuman kalau sudah bertabrakan dengan syariat, enggak. Tetap syariat Nabi Muhammad itu saya harus utamain. Begitu, harus punya prinsip hidup. Jangan apa-apa ditabrak. Tetap Nabi Muhammad harus ada di hadapan kita. Sesuaikan dengan ajaran Nabi. Enggak, Anda nggak mau ikutin. Karena bahaya. Yang Anda berharap cuman syafaat Rasulullah. Nggak ada yang bisa selamatin Anda. Lah artis, wala pemain bola, wala penyanyi. Tergila-gila sama artis sampai pingsan-pingsan ngeliat artis. Begitu masuk rumah sakit, artis juga bodo amat sama ente. Justru dia nyari duit ente. Ente pingsan-pingsan, duit ente diambil sama dia. Konser 3 juta, 4 juta, duit ente diambil sama dia. Ente sakit, boro-boro dia ngucapin. Apa? Semoga apa? Sehat. Kenal juga kagak. Tapi Nabi Muhammad nggak minta apa-apa dari kita. Justru Nabi Muhammad banyak ngasih kita. Di hari kiamat nyari kita. Di dunia nih, kita masih hidup nih, Nabi Muhammad masih mikirin kita. Dalilnya apa? Dalilnya yang Nabi bersabda, hayati khairun lakum, mamamati khairun lakum. Hidup aku baik buat kamu, mati aku pun baik buat kamu. Kata sahabat, ya Rasul, kalau kamu hidup baik, ya pastilah. Cuman kalau kamu wafat, baik-baiknya di mana ya Rasulullah buat kita? Kata Nabi, amal kalian Allah tunjukin ke saya. Jadi Nabi itu setiap minggu, ada riwayat mengatakan Senin dan Kamis, itu ngelihat amal umatnya. In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku lihat di dalam amal itu kebaikan, aku bersyukur kepada Allah. Umat saya berbuat baik. Ketika wa in wajadtu ghaira dzalik, kalau aku temukan sebaliknya, Nabi nggak bilang kalau aku temukan maksiat. Nabi masih hormat sama umat itu. Nggak bilang kalau aku temukan maksiat, nggak. Kalau aku temukan sebaliknya, masih hormat sama Nabi itu. Apa yang dilakukan sama Nabi? Aku istighfar, kata Nabi. Mikirin kita, sampai sekarang mikirin kita Nabi ini. Yang harus kita banggain siapa? Nabi apa penyanyi? Yang nggak jelas tuh, laki apa perempuan di atas panggung. Laki tapi kayak perempuan, mau dibilang perempuan tapi laki. Dibanggain sama perempuan-perempuan berhijab. Pingsan, teriak-teriak ketika ketemu, apa ini gitu dia tanya Allah. Segitu merosotnya umat Islam. Dan itu memang caranya orang-orang kafir untuk bikin akidah Islam hancur dengan tonan. Nah, dari situ kita jaga ya, mudah-mudahan kita semakin kuat siqah yang akan datang insyaallah taala. Dan ini tadi yang saya bilang, afiqah billah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah yang dibarengi dengan kefakiran atau cinta kepada kefakiran. Ini adalah perkataan Abdullah ibn Mubarak dan Asy-Syaqiq al-Balkhi. Tahu Syaqiq al-Balkhi ya? Siapa Syaqiq al-Balkhi?
Hah? Syaqiq al-Balkhi. Guru siapa ya? Bukan. Syaqiq al-Balkhi guru siapa ya? Hatim al-Asam. Wa Yusuf bin Asbat. Ini ulama-ulama bilang zuhud itu yakin sama Allah plus cinta kefakiran. Ibnul Mubarak pengusaha ya, ulama besar pengusaha. Pengusaha berhasil loh Ibnul Mubarak ini. Tapi ketika ditanya, antum kan ulama, ngapain usaha, ngapain bisnis? Kata beliau, saya bisnis buat nafkahin ulama-ulama yang sedang berdakwah. Jadi mereka nggak usah mikirin duit, butuh duit ngomong aja sama saya. Makanya saya bisnis buat mereka sebenarnya. Kalau saya bisnis buat diri saya nggak mau bisnis. Saya mau ngaji sampai mati. Cuman karena saya lihat ulama-ulama kasihan, mereka mikirin dunia juga kan. Kan ada urusan istri, urusan anak. Saya nggak mau mereka kepikiran. Saya bisnis buat mereka aja. Ente ngajar, ente dakwah, urusan keluarga, urusan anak, Beb. Ah, urusan anak apa? Yang anda bayarin, Beb, bahasnya begitu. Udah begitu. Gitulah Ibnu Mubarak. Maka dia bilang, ente usaha ini sebenarnya cinta dunia bagaimana? Gitu jawaban dia. Anak nggak cinta dunia, anak nafkahin ulama. Segitunya kata dia, kalau ente mau disebut sebagai orang yang zahid, yakin sama Allah, cinta kefakiran. Sedangkan usaha, dia pengusaha. Emang dunia di tangan, bukan di hati. Ya, beda sama orang-orang akhir zaman ya. Dunia di hati, agama di tangan. Jadi dia butuh sama agama ketika apa? Nyunsep, baru dia sholat, nangis, sujud Allah, minta jalan keluar. Tuh tasbih nggak pernah ada, beli tasbih yang bagus. Astagfirullah. Jalan keluar, dikasih, nggak tahu tuh tasbih di mana, di kolong apa di sumur. Nah begitu. Ingat sama Allah lagi butuh, nggak ingat lagi nggak butuh, boro-boro diingat. Sedangkan orang beriman dalam kondisi suka maupun duka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal banyak-banyak dzikir lah kepada Allah. Nggak harus diucapkan ya, takut nanti muncul riya. Di hati berzikir, istighfar yang banyak di hati. Nah, itu tanda orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup seperti biasa, ada pertanyaan, boleh 3 pertanyaan. Di luar tema juga boleh, silakan. Nggak harus di tema ya. Fadhlu. ada ya Allah alam bisawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.